pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu, hari-hari ini kita sering memperhatikan banyak hal, betul ya? Kita perhatikan keadaan ekonomi, kita perhatikan harga emas yang terus naik gitu ya. Kita perhatikan jumlah orang yang meningkat lagi yang tertular oleh COVID-19. Banyak kita perhatikan hal-hal yang membuat kita jadi gelisah gitu. Tapi mari saya bacakan firman Tuhan dari Ratapan 3 ayat 21. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Jadi kalau kita seringkali perhatikan hal-hal yang membuat kita gelisah, tapi firman Tuhan berkata, inilah yang akan kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan. Amin. Hendaklah kita perhatikan senantiasa kesetiaan Tuhan, kebaikan Tuhan. Selain kita perhatikan hal-hal yang tadi itu. Mari kita berdoa sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa kami yang di sorga, kami hendak mulai ibadah streaming kami. Bapa, buat kami merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Baik di tempat ini maupun dimanapun kami yang sedang menonton streaming ini. Biar kami rasakan Engkau hadir yang menjamah kami, yang menguatkan kami, yang meneguhkan kami Tuhan dalam masa-masa yang tidak mudah hari-hari ini. Kami selalu percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan. Tuhan selalu baik. Terima kasih Tuhan. Sertai ibadah kami Tuhan dari awal sampai akhir nanti menjadi ibadah yang memberkati kami semua dan terutama menjadi ibadah yang menyenangkan hati. Dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari kita masuk gerbangnya Tuhan dengan puji-pujian, dengan sorak-sorai penuh sukacita. Amin. Karena Dia Allah yang sangat baik. Haleluya. Come on. Engkau Allah kami yang sungguh sangat baik Tuhan. Kami menyanyikan betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Mari angkat tangan saudara, katakan Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Haleluya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Katakan Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Amin. Hosana, Ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Katakan sama-sama. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu. kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, Jiwaku diselamatkan. Sekali lagi angkat tangan saudara, katakan Hosana, Ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Amin. Hosana, Ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Sama-sama, come on.
Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Haleluya. Haleluya. Hosana. Haleluya. Karyamu selalu mempesona kami Tuhan. Gak ada keselamatan yang kau berikan kepada kami, yang mengangkat kami dari gelapnya dunia. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Amin. Kau buang semua gelisah, Kau beriku sukacita. sukacita. Kau buatku selalu tertawa. Amin. Kau taruhlah Lagu baru dalam hatiku. hatiku. Mulutku bersorak memuji namamu. Here we go. Come on. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita, Rohmu hadir di sini. Haleluya. Sama-sama katakan, karyamu mempesona. Karyamu mempesona, Amin. kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah. Kau buang semua gelisah, Kau beriku sukacita. beriku sukacita. Kau buatku selalu tertawa Tuhan. tertawa. Terima kasih Kau Tuhan. taruh lagu baru Dalam hatiku. Come on. Mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita, Rohmu hadir di sini. Mari lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara. La 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 la. La 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 la. Haleluya. La 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 la. La 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 la. Haleluya. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini. Amin. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita, Rohmu hadir di sini. Mari angkat tangan saudara sekali lagi, katakan sama-sama. La 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 la. La 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 la. Haleluya. La 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 la. La 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 la. Haleluya. Haleluya. Sukacita dari Tuhan. Haleluya. Haleluya. Firman Tuhan berkata, Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan padamu. Ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Mari saudara yang letih lesu dan berbeban berat hari-hari ini, kita mau datang pada Tuhan hari ini. Kita mau belajar padanya, supaya kita ada kelegaan,
Supaya kita tahu kenapa Tuhan izinkan banyak hal terjadi. Semua untuk mendewaskan kita. Mari dengan rendah hati kita meminta Tuhan mengajari kita. Supaya kita mengerti apa rencananya. Supaya kita berharap hanya padanya. Dan berserah selalu pada Tuhan. Ini kami Tuhan. Kami datang padamu Tuhan. Ajar ku mengerti segala rencanamu. Ajar ku berserah hanya padamu. Pimpin kami Tuhan. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu. Katakan Bapakku. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Ku mengerti segala rencana-Mu. Ajar kami Tuhan. Ajar ku berserah. Biar kami berserah hanya padamu. Hanya padamu. Pimpin kami. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Dalam terang firman-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu. Panggil dia Bapa. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. kami mau dengan rendah hati pada pagi hari ini datang ke hadapan-Mu Tuhan. Bahwa kami ini gak ngerti apa-apa. Bahwa kami ini di luar Engkau kami bukan apa-apa. Kami bukan siapa-siapa. Betapa kami sering tersesat tanpa Engkau Tuhan. Pagi ini Tuhan kami datang ke hadapan. Ajari kami hikmat-Mu Tuhan. Ajari kami jalan-jalan-Mu Tuhan. Karena kami gak ngerti akan hari depan. Tapi Engkau yang memegang hari depan kami. Ajari kami Tuhan. Pimpin kami Tuhan.
dalam terang firman. Pimpin kami Tuhan. Dan kami hanya berharap padamu Tuhan. Mari datang ke hadapan Tuhan hari ini. Pagi hari ini Saudara. Dia mendengar kita. Dia mendengar seruanmu. Dia mendengar keluhan. Dia tahu semua permasalahan. Jamah kami Tuhan, berikan kami hikmat, pengertian-Mu Tuhan. Karena marah karena Engkaulah sumber pengharapan kami, Engkaulah sumber kekuatan, Allah yang perkasa, Allah yang hidup, Allah yang ajaib. Bapa yang baik. Ajar kami Tuhan, ajar ku mengerti segala rencana-Mu Tuhan, segala rencana-Mu. Ajar ku berserah, ajar ku berserah hanya padamu, hanya padamu. Pimpin kami, pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu. Ajar ku berharap hanya padamu. Ini doa kami Tuhan, bahwa kami senantiasa mau berharap padamu, sumber kekuatan kami. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Sebentar kami akan dengar firman-Mu Tuhan. Pimpin hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, supaya apa yang beliau sampaikan sungguh adalah kekuatan daripada Tuhan sendiri, yang menguatkan kami, yang menyegarkan kami, yang meneguhkan kami untuk tetap teguh berjalan dengan iman Tuhan. Karena kami berjalan bukan apa yang kami lihat, tapi dengan apa yang kami imani. Terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan, firman Tuhan yang akan disampaikan menjadi berkat buat kami semua. Terima kasih Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali dapat berjumpa dengan Anda melalui media seperti ini. Saya berharap damai sejahtera, sukacita selalu ada di tengah-tengah kehidupan Bapak Ibu saudara sekalian. Tanpa dirasa kita sudah ada di dalam beberapa bulan di dalam era new normal ini. Saya berharap setiap Bapak Ibu pasti menemukan hal-hal yang baru ya di tengah-tengah kehidupan dengan situasi seperti ini. Tetapi jangan biarkan
apa yang ada di sekitar kita mempengaruhi kita. Kita harus membiarkan kebenaran firman Tuhan yang lebih banyak mempengaruhi kita. Untuk itu, saya ingin mengajak setiap kita semua untuk mulai membaca kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua hingga ayat yang ke-8. Diberi judul Iman dan Hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita membaca ayat ini diberi judul Iman dan Hikmat. Ini dua hal yang seringkali menjadi sebuah kebutuhan kita tentunya hari-hari ini. Bagaimana kita masih memiliki iman yang kuat untuk bisa menghadapi kondisi yang ada di tengah-tengah kita. Dan yang kedua adalah kita membutuhkan hikmat supaya pada waktu kita meresponnya dengan cara yang benar. Lewat ayat ini kita bisa mempelajari banyak hal sebenarnya. Dan ini membuktikan bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan tidak meninggalkan saudara dan saya. Tuhan masih sayang dengan kita. Tuhan memberikan ayat ini supaya kita mendapatkan sesuatu yang terbaik dari Tuhan. Saya ingin mengajak setiap Bapak Ibu untuk kembali melihat kalimat di ayat yang ke-6 khususnya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Bapak Ibu, satu kali saya berlayar Bapak Ibu ya di sebuah kepulauan di Kalimantan, namanya Kepulauan Derawan. Di dalam perjalanan itu, waktu saya sedang mengarungi lautan yang luas itu, ini perahu yang kami gunakan, kapal yang kami gunakan tidak terlalu besar. Jadi gampang banget terombang-ambing dan anginnya memang dahsyat luar biasa. Ya, buat saya sih udah dahsyat ya, tapi buat sang nelayan atau sang pelaut itu rasanya itu biasa. Tapi buat saya itu udah luar biasa. Kami benar-benar diombang-ambingkan ke sana dan kemari. Dan jujur Bapak Ibu, saya ngerasa sedikit takut Bapak Ibu. Dan pada waktu saya mulai membaca ayat ini, saya jadi menyadari, kadang-kadang kehidupan kita bisa seperti kondisi apa yang tadi saya ceritakan. Nah Bapak Ibu, saya ingin mengingatkan bahwa sekalipun kita ngalamin gelombang yang tinggi, diombang-ambingkan ke sana dan kemari, ternyata saya berhasil mencapai pulau yang saya tuju itu Bapak Ibu dengan baik. Dan tidak terjadi apa-apa, semuanya berjalan dengan baik. Sang pelaut itu atau sang nelayan itu, pengemudi dari kapal itu begitu nyaman, begitu tenang, begitu mantap deh. Saya memberikan seluruh hidup saya kepada dia dan benar-benar rasanya saya happy sekali akhirnya sampai di pulau itu dengan selamat ya. Tapi ada satu hal yang saya pelajari Bapak Ibu ya, lewat kebenaran firman Tuhan yang barusan kita pelajari tadi, yang kita baca tadi. Hidup kita adalah hidup yang bukan diombang-ambingkan, tapi hidup yang benar-benar mengarah terus seperti itu. Kalau kapal tadi menggunakan kapal motor, dia mungkin akan tergoncang ke kiri dan ke kanan, tapi tujuannya tetap jelas dan akhirnya sampai. Kita sangat berharap hidup kita juga seperti itu. Mungkin diombang-ambing boleh, tetapi jangan sampai kita menyimpang, tapi kita mencapai sesuatu. Nah, apa yang harusnya kita capai Bapak Ibu? Ada satu hal yang cukup menarik Bapak Ibu ya, kalau tadi dikatakan sebab orang yang bimbang sama seperti gelombang laut. Saya rindu supaya hidup kita ini bukanlah hidup yang bimbang di tengah-tengah keadaan seperti ini ya. Dan kita mesti yakin bahwa Tuhan memberikan kita sebuah tuntunan dan tujuan yang tepat ya Bapak Ibu di situ. Ini menarik sekali. Di ayat yang ke-7 di situ dikatakan gini, orang yang demikian janganlah mengira ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Nah, sesuatu apa, saudaraku? Saya yakin di tengah-tengah situasi seperti ini, Tuhan sebenarnya sedang menyiapkan sesuatu buat kita. Dan saya mencoba untuk mencari sesuatu apa. Dan ternyata ada Bapak Ibu. Perhatikan Bapak Ibu di ayat yang ke-4 Bapak Ibu. Di ayat yang ke-4 di situ dikatakan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna, utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi ternyata Bapak Ibu, waktu kita mulai membaca ayat firman Tuhan ini, Tuhan sedang memberikan sesuatu kepada kita, yaitu bentuknya apa?
buah yang matang. Oh, puji Tuhan ya. Buah yang matang ini berbicara tentang apa Bapak Ibu? Di situ dikatakan ada 3 hal. Buah yang matang di situ dikatakan sempurna, utuh, dan tak kekurangan apa-apa. Bukankah ketiga hal ini yang kita cari senantiasa Bapak Ibu? Bapak Ibu, saya mau ajak Bapak Ibu untuk membahas satu persatu. Buah yang matang, yang sempurna, yang seperti apa? Kata sempurna Bapak Ibu ternyata mengandung sebuah definisi begini. Sepenuhnya berfungsi sesuai dengan tujuan yang terkandung di dalam rencana, pola, dan pembuatannya. Artinya gini, sempurna artinya sesuai fungsinya. Jadi kalau misalnya kamera yang saya gunakan ini, fungsinya yang sempurna untuk apa? Untuk merekam khotbah ini. Itu fungsinya. Kamera ini bukan dipakai untuk ngulek sambal Bapak Ibu, bukan. Jadi kamera ini tujuan yang sempurna adalah untuk merekam, untuk memotret, untuk menangkap setiap gambar yang ada di depannya. Itu yang namanya sempurna. Jadi buah yang matang artinya kita bisa ngalamin fungsi yang sempurna, fungsi yang tepat. Jadi sesuai fungsinya kita apa, ya itulah kita. Ini bicara tentang purpose sebenarnya, bicara tentang tujuan. Bapak Ibu sudah tahu purpose-nya hidup Bapak Ibu apa? Kalau Bapak Ibu sudah menemukannya, maka buah yang matang artinya Bapak Ibu menjalaninya, Bapak Ibu mendapatkannya Bapak Ibu. Sesuai dengan fungsinya. Hal yang kedua, dikatakan buah yang matang adalah utuh. Kata utuh di sini mengandung arti menyeluruh di setiap bagian. Tidak ada yang bercacat celah. Mampu mengalahkan segala kemungkinan terjadinya noda. Wih, ini menarik sekali. Jadi ternyata Tuhan rindu memberikan sesuatu yang utuh kepada hidup kita semua Bapak Ibu. Artinya apa? Tidak ada noda, tidak ada cacat, tidak ada celah sama sekali. Bahkan di situ dikatakan menyeluruh di setiap bagian. Artinya apa? Tuhan care loh, detail demi detail dalam kehidupan setiap kita semua Bapak Ibu. Ini saya yakin kita semua menghendaki ini, bukan? Jadi Tuhan mau detail demi detail dalam kehidupan kita. Itu benar-benar ada di dalam tangan Dia. Ini yang namanya buah yang matang, utuh. Yang ketiga Bapak Ibu, ini yang saya yakin semua orang pasti suka. Dikatakan apa? Buah yang matang artinya tidak kekurangan apa-apa. Wih, menarik sekali Bapak Ibu. Kata tidak kekurangan apa-apa, ternyata dalam bahasa aslinya ditulis levertai. Levertai ini seringkali digunakan dalam konteks perang. Konteks perang yang dimaksud adalah gini, ada segerombolan prajurit, ya, sekompi lah, ya, sekompi pasukan lah, seperti itu berperang. Nah, pada waktu mereka berperang, mereka sadar bahwa alat senjata yang mereka gunakan tidak kekurangan. Cukup untuk bisa menghadapi peperangan dan menghasilkan kemenangan. Nah, ini yang mesti dicatat. Cukup untuk berperang dan bisa menghasilkan kemenangan. Ini yang namanya tidak kekurangan apa-apa. Bapak Ibu, bukankah hal ini dahsyat Bapak Ibu? Inilah yang Tuhan mau berikan kepada kita. Tadi kan katakan, supaya kita menerimanya dari Tuhan. 3 hal yang kita bakal terima dari Tuhan. Tuhan mau buah kita matang. Matang dalam konteks sempurna. Yang kedua, utuh. Yang ketiga, tidak kekurangan apa-apa. Saya sangat rindu supaya setiap Bapak Ibu mendapatkan ketiga hal ini tentunya. Ya. Nah, lalu apa dong yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Di situ dikatakan di dalam ayat yang ke-8, orang yang mendua hatinya tidak akan tenang hidupnya. Saya yakin Bapak Ibu, untuk bisa mendapatkan apa yang Tuhan janjikan, kita membutuhkan yang namanya ketetapan hati. Kalau dikatakan di situ mendua hati, saya jadi ingat Bapak Ibu tentang Daniel. Daniel Bapak Ibu ketika itu dia harus berhadapan ya dengan situasi di mana dia harus memilih apakah dia akan kompromi dengan cara dunia ataukah dia tetap berpegang kepada prinsip yang Tuhan berikan dalam hidupnya dia. Nah, Saudara, Alkitab mengatakan bahwa Daniel berketetapan hati, ya, decided in his heart katanya seperti itu. Hal yang pertama Bapak Ibu yang harus kita miliki ya supaya kita bisa menghadapi situasi seperti ini adalah kita mesti mengambil sebuah keputusan hati. Ya, keputusan hati Bapak Ibu. Ini bicara tentang apa? Keputusan hati kita adalah keputusan untuk mempercayai Tuhan. Bagaimana cara kita bisa mempercayai Tuhan? Sudut pandang kita mesti diubah. Kita seringkali melihat setiap keadaan sebagai sesuatu yang diberi nama seringkali namanya pencobaan. Seperti ayat tadi. Ya, di dalam ayat yang kedua tadi dikatakan apa? Di ayat yang kedua, saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, katanya. Nah, kita seringkali melihat yang namanya pencobaan, itu
ya mungkinlah kita sebagai anak Tuhan bilang gini, ya Tuhan mengizinkan kita dicobai. Kesannya rohani, tetapi mentalnya atau motif hati kita nggak rohani loh sama sekali. Karena kita menganggap pencobaan adalah sebuah definisi yang merontokkan hidup kita. Padahal Tuhan nggak bermaksud begitu. Tuhan menggunakan kata pencobaan di sini, Bapak Ibu, itu bukan berarti untuk membuat kita jatuh di dalam dosa dan gagal, bukan. Tapi kata pencobaan di sini yang dimaksud adalah, bahasa Inggrisnya dikatakan trials. Trials bukan temptation. Kalau pencobaan adalah temptation, tapi di sini digunakan kata trials. Trials artinya ujian. Hal yang pertama, Bapak Ibu, kita mesti memiliki sebuah ketetapan hati untuk berkata bahwa ini adalah ujian untuk iman saya. Kalau kita tidak bisa mengatakan ini ujian untuk iman saya, makanya sikap hati kita bisa negatif, Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, saya ingin mengajak hal yang pertama, supaya kita bisa mendapatkan dapat 3 hal yang tadi saya udah ungkapkan, yang sempurna, yang utuh, yang tak kekurangan apa-apa, yang Tuhan mau berikan sama hidup kita. Dengan cara apa? Ubah cara pandang kita. Dengan cara apa? Melihat bahwa pencobaan yang dimaksud bukan temptation, tetapi trials. Trials artinya ujian. Ujian supaya kita naik kelas. Nah, supaya kita naik kelas, kita butuh apa, Bapak Ibu? Makanya, Bapak Ibu, poin yang pertama di sini dikatakan soal apa? Ujian itu, ya kan, mendatangkan ketekunan, katanya seperti itu. Nah, mendatangkan ketekunan, ya di situ dikatakan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Artinya gini, buah yang matang hanya bisa didapat kalau kita bertekun, betul ya Bapak Ibu ya? Nah ini kunci pertama. Jadi supaya kita bisa mendapatkan itu, kita perlu bertekun, Bapak Ibu. Apa itu bertekun, Bapak Ibu? Saya waktu membaca di versi Alkitab yang lain, kata bertekun di sini ternyata dikatakan ketabahan hati, Bapak Ibu, ya, hati yang tabah. Nah, di dalam beberapa terjemahan Alkitab, Bapak Ibu ya, atau Bible Commentary, di situ dikatakan orang yang tabah hati adalah orang yang memiliki 2 sikap. Yang pertama adalah sadar, yang kedua adalah sabar, Bapak Ibu. Ya. Baik sadar maupun sabar ya, jangan bingung Bapak Ibu ya. Oke, kita bahas gini. Orang yang teguh hati ya, atau orang yang tabah tadi ya, dikatakan gitu kan. Itu adalah orang yang memiliki kesabaran untuk menanggung. Jadi makanya ketekunan di situ dikatakan ada ketabahan. Ketabahan itu juga bisa mengandung arti keteguhan hati. Kata teguh hati mengandung 2 hal, yaitu apa? Sabar dan sadar ya. Bapak Ibu mau bolak-balik juga nggak apa-apa ya. Sabar dulu deh saya bahas. Sabar menanggung segala sesuatu. Kita perlu punya sebuah kesabaran untuk menanggung dan melihat keadaan ini, Bapak Ibu. Jadi jangan seringkali kita ngomong gini, aduh mau sampai kapan sih ini kayak gini berakhir, mau sampai kapan sih. Nah, itu jenis-jenis orang yang nggak sabar. Padahal Tuhan mau kita sabar, Bapak Ibu ya. Ayo belajar sabar menanggung setiap apa yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita, yang Tuhan izinkan di dalam setiap kehidupan kita. Hal yang kedua, Bapak Ibu, di situ dikatakan sadar. Sadar artinya apa? Sadar mengubah, Bapak Ibu. Jadi apa yang kita sudah terima, mari kita belajar untuk mengubah. Loh, maksudnya mengubah apa? Mengubah suasana hati kita, mengubah cara pandang kita, mengubah cara kita berpikir, mengubah persepsi kita terhadap sebuah keadaan. Ini nggak mudah memang, tapi kita perlu memilikinya, Bapak Ibu ya. Jadi sabar menanggung dan sadar untuk mengubah. Ini adalah orang yang tekun, Bapak Ibu. Jadi kalau mau ditanya, tekun apa enggak? Ya, caranya gimana? Dia punya kesabaran, tapi juga dia nggak cuma menunggu, tapi dia juga aktif. Aktif untuk apa? Aktif untuk mengubah. Dia punya sebuah kesadaran bahwa hidup dia bukan korban. Sadar bahwa hidup dia adalah bagian penting dalam setiap kejadian ini. Itu yang keren, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mau hidupnya tidak terombang-ambing seperti gelombang tadi, Bapak Ibu? Kunci yang pertama apa tadi? Kunci yang pertama adalah jangan pernah bimbang. Gimana caranya jangan pernah bimbang? Punya ketetapan hati. Seperti apa ketetapan hati? Punya keteguhan hati. Ya. Makanya di situ katakan ketekunan menghasilkan buah yang matang, ya. Itu hal yang pertama, Bapak Ibu. Hal yang kedua, mari saya mau ajak setiap Bapak Ibu kita mulai membaca ya ayat yang
kelima Bapak Ibu. Nah, ayat yang kelima dikatakan begini. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Wah, ini saya baca ayat ini sukacita banget nih Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak tahu sukacita nggak? Bapak Ibu perhatikan baik-baik ya. Dia bilang gini, kalau sampai kekurangan hikmat disuruh minta Bapak Ibu. Nah, saya yakin Bapak Ibu, poin kedua ya, supaya hidup kita adalah hidup yang menerima yang terbaik dari Tuhan, yang tadi buah yang matang tadi. Hidup kita adalah hidup yang harus bisa meminta hikmat. Alkitab dengan jelas sekali mengatakan kalau kekurangan, minta. Saya mau tanya, Bapak Ibu meminta nggak? Seringkali yang diminta adalah, Tuhan, tolong Tuhan supaya aku bisa bayar tagihan. Tuhan, tolong Tuhan supaya aku bisa dilancarkan usahanya. Nggak salah minta itu. Tapi gini, Bapak Ibu ingat Salomo? Waktu Salomo diangkat jadi raja, itu sempat ditanya, apa yang kamu minta? Salomo meminta hikmat, makanya semuanya ditambahkan. Makanya semuanya malah justru diberikan dari Tuhan kepada hidupnya dia. Saya ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu, kapan terakhir meminta hikmat Tuhan? Tinggal pertanyaannya gini, apa itu hikmat? Ya kan? Hikmat itu ya adalah satu respon kita ya untuk kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ini keren banget sih Bapak Ibu ya, prinsip seperti ini Bapak Ibu. Itulah hikmat. Nah, Bapak Ibu meminta nggak supaya Bapak Ibu bisa merespon keadaan dengan baik? Itu yang namanya minta hikmat Bapak Ibu. Alkitab bilang kalau kekurangan hikmat, atau artinya kalau Bapak Ibu seringkali merasa respon Bapak Ibu kok kayaknya nggak tepat ya. Bapak Ibu udah pernah minta belum? Bapak Ibu harus memintanya. Ya, meminta hikmat. Di dalam versi bahasa Inggrisnya, di situ dikatakan begini, bukan dikatakan meminta hikmat saja, tapi dikatakan pray to God. Kamu harus memintanya, artinya kamu harus berdoa kepada Tuhan untuk mendapatkan hikmat. Jadi saya simpulkan begini, orang yang kekurangan hikmat, dia harus meminta hikmat, caranya adalah dengan cara berdoa. Berdoa kepada Tuhan. Saya ingin mengajak setiap kita, Bapak Ibu jawab doanya gimana? Setelah masa-masa ini terus terjadi berbulan-bulan, ya, Bapak Ibu masih terus berdoa nggak supaya Bapak Ibu tetap bisa melakukan kehendak Tuhan? Ataukah Bapak Ibu doanya justru malah mengemis kepada Tuhan? Jangan Bapak Ibu. Marilah berdoa untuk meminta supaya kehendak Tuhan tetap terjadi dalam kehidupan kita. Saya Bapak Ibu selama masa pandemi ini, saya sempat Bapak Ibu meminta kepada Tuhan. Tuhan, saya harus melakukan apa Tuhan? Saya nggak lagi meminta sama Tuhan, Tuhan bayar tagihan saya. Memangnya Tuhan bang? Ya kan? Saya mulai meminta sama Tuhan begini, Tuhan berikan saya hikmat, berikan saya kemampuan untuk bisa mengerti rencana Tuhan apa sih di balik ini. Bapak Ibu beberapa bulan terakhir ini, saya justru melakukan sesuatu yang selama ini saya belum pernah lakukan. Beneran Bapak Ibu, saya belum pernah lakukan. Suruh syuting seperti ini, saya bukan orang yang terbiasa loh Bapak Ibu. Tetapi saya udah nggak bisa lagi menghitung berapa kali saya melakukan model seperti ini, merekam pembicaraan ini. Dan saya mulai menciptakan video-video yang lain yang tadinya saya bukan orang yang terbiasa seperti ini. Setiap kali mau membuat seperti ini salah melulu, buang-buang waktu melulu. Tapi makin hari makin lancar, makin hari makin baik Bapak Ibu. Saya mau katakan begini Bapak Ibu, justru di tengah-tengah pandemi seperti ini saya bisa menghasilkan hal-hal yang baru yang selama ini saya nggak pernah temukan. Itulah hikmat Bapak Ibu. Saya mau tanya, Bapak Ibu mau berdoa, meminta hikmat kepada Tuhan? Minta Bapak Ibu, berdoalah. Tapi doanya jangan doa untuk supaya Tuhan ngelunasin, bukan. Berdoa supaya kehendak Tuhan terjadi dalam kehidupan Anda dan saya. Ini namanya berdoa. Nah, saya mau tambahin Bapak Ibu. Selama masa-masa ini Bapak Ibu, kata hikmat itu benar-benar sangat diminta, sangat dinanti-nantikan oleh banyak orang. Saya udah melayani beberapa tempat Bapak Ibu ya selama masa pandemi ini lewat online kayak begini. Mereka semua punya pertanyaan yang sama. Hikmat tuh apa sih kok? Gitu. Hikmat tuh apa sih Pak? Kayak gitu. Gimana sih Pak? Kayaknya hikmat itu gimana sih? Praktek realnya kayak apa sih? Saya udah menjawab definisi yang tadi, ya kan? Tapi tetap aja mereka nggak puas. Sampai akhirnya satu kali saya menemukan bahwa ternyata Tuhan mendatangkan hikmat dengan cara apa? Lewat komunitas, lewat orang-orang di sekitar kita. Nah, kita seringkali lupakan ini kan Bapak Ibu kan? Kita
kebiasaan minta sama Tuhan, fokusnya diri sendiri, tapi kita lupa ada di dalam komunitas. Saya ingin mengingatkan Bapak Ibu, hikmat datang justru ketika Bapak Ibu ada dalam komunitas. Amsal, Mazmur banyak membahas soal hikmat, khususnya Amsal. Dikatakan hikmat memperdengarkan suaranya di pintu-pintu gerbang kota. Ini bicara apa? Komunitas. Bapak Ibu ingin menemukan hikmat, ingin memperoleh hikmat, Bapak Ibu terlibatlah aktif dalam komunitas. Bapak Ibu jangan jauh dari komunitas. Komunitas menolong Bapak Ibu untuk menemukan sesuatu kehendak Tuhan di dalam kehidupan Anda. Saya ambil contoh Bapak Ibu. Kalau kita hidup dalam komunitas yang tepat tentunya, pada waktu kita lagi dalam keadaan tertekan dan sebagainya, ketika kita berbicara kepada mereka, jangan berharap bahwa mereka akan membail out semua permasalahan kita. Enggak, bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah supaya kita mendapatkan arahan, advice, teguran dari orang lain. Saya menggunakan sebuah istilah yang lebih nyaman, yaitu apa? Izinkan diri kita dikonsultasi oleh komunitas kita. Dikonsultasi. Benar Bapak Ibu, waktu saya ngalamin pressure yang begitu dahsyat, saya coba bertemu dengan mentor saya. Makanya Bapak Ibu yang belum punya mentor, cari mentor. Bapak Ibu yang belum punya kakak rohani, cari kakak rohani. Bapak Ibu yang belum punya keluarga rohani, cari keluarga rohani. Tujuannya apa? Ya tujuannya yang seperti ini. Pada waktu terjadi krisis ada mereka yang bisa memberikan advice, yang bisa menolong kita. Dan saya datang kepada keluarga mentor ini. Dia memberikan advice A, B, C, D. Waduh, waktu itu nggak kebayang sama saya melakukan A, B, C, D seperti apa. Nggak apa-apa, saya terima dulu. Saya terima dulu. Belajar punya hati seorang anak. Saya terima dulu. Waktu saya terima, saya renungkan. Saya coba belajar cara lagi yang lain. Lewat orang lain lagi. Ternyata arahnya ke arah situ. Saya coba lagi. Sampai akhirnya apa? Benar, saya mulai melakukan. Dan ketika saya melakukan, saya mulai melihat ada pertolongan Tuhan di situ, Bapak Ibu. Jadi, kesimpulannya begini, Bapak Ibu. Orang yang kekurangan hikmat suruh meminta. Memintanya dengan cara apa? Berdoa. Ada hal yang kedua. Orang untuk mendapatkan hikmat, caranya adalah mengizinkan diri dikonsultasi oleh orang lain. Atau istilahnya, berkonsultasilah dengan mentormu, berkonsultasilah dengan keluarga rohani, berkonsultasilah dengan komunitas yang sehat. Mereka bisa memberikan ide, memberikan masukan untuk menolong kita. Itu adalah suara Tuhan juga yang memakai hidup mereka buat hidup kita. Jelas ya Bapak Ibu ya? Bagian yang terakhir sekarang. Di situ dikatakan ya, di dalam ayat yang ke-6 tadi, hendaklah ia memintanya, meminta apa? Meminta hikmat ya. Meminta hikmat dalam iman. Nah, ini dia. Ada kata kunci yang ketiga yaitu iman. Bapak Ibu jangan pernah lupakan ini. Di dalam iman. Bapak Ibu tahu firman Tuhan ngajarin apa soal iman? Iman itu muncul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Jadi ketika Bapak Ibu memintanya, dasarnya harus firman Tuhan. Gimana caranya kita bisa tahu bahwa apa yang kita minta sesuai dengan dasar firman Tuhan? Gampang sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu masih aktif nggak baca Alkitab? Setiap hari loh. Masih aktif nggak merenungkan firman? Kalau Bapak Ibu saja sudah ogah-ogahan merenungkan firman, sudah ogah-ogahan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bagaimana mungkin Bapak Ibu bisa memintanya di dalam iman? Mustahil. Bapak Ibu, iman itu muncul lewat firman yang disampaikan. Firman yang disampaikan perlu kita dengar Bapak Ibu. Jadi makanya begini, kalau Bapak Ibu rindu bisa berespon dan bisa menghadapi segala situasi yang mungkin sampai hari ini Bapak Ibu masih merasa cukup berat. Masih mungkin Bapak Ibu merasa belum pulih keadaan Bapak Ibu, keadaan bisnis, keadaan usaha Bapak Ibu. Bapak Ibu ingat, Bapak Ibu cek, apakah Bapak Ibu masih setia di dalam firman Tuhan? Firman menguatkan hidup setiap kita loh Bapak Ibu. Firman Tuhan meneguhkan, firman Tuhan membangkitkan iman kita. Jangan biarkan suara-suara yang ada di dalam hidup kita adalah suara-suara dunia. Tapi biarkan suara dari kebenaran firman sendiri yang masuk dalam kehidupan kita. Jadi ada 3 hal Bapak Ibu. Buah yang matang, bicara sempurna, utuh dan tak kekurangan apapun. Supaya kita mendapatkan itu, jangan pernah bimbang. Ya, jangan seperti gelombang laut ya, yang diombang-ambingkan kian kesana kemari Bapak Ibu. Caranya bagaimana? Belajar untuk memiliki yang namanya ketekunan, keteguhan hati, ketabahan hati, yang isinya sabar dan sadar. Yang kedua, belajar meminta hikmat. Meminta hikmat caranya gimana? Caranya bagaimana? Berdoa. Meminta hikmat caranya bagaimana? Caranya berkonsultasi. Yang terakhir, memintanya dalam iman.
Mari Bapak Ibu gunakan iman kita. Bagaimana iman kita bisa muncul, bisa bangkit? Dengerin firman Tuhan setiap hari. Bangunlah lebih pagi, bacalah firman Tuhan. Ngerti nggak ngerti, baca aja dulu Bapak Ibu. Siang, renungkan kembali. Makanya kan Alkitab bilang, renungkanlah Taurat itu siang dan malam. Kalau renungkan siang dan malam, berarti bacanya kapan? Pagi. Makanya jangan bacanya malam, bacanya pagi. Supaya apa? Siang dan malam bisa ngerenungin. Lah kita bacanya malam, lah kapan ngerenunginnya Bapak Ibu? Jadi makanya bacanya pagi, renunginnya siang dan malam. Saya berharap Bapak Ibu tambah kuat di sini. Dan bagian yang terakhir, mau tahu Bapak Ibu? Ayat yang tadi kita baca, ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-8. Di dalam bahasa Indonesia ini dikasih judul apa? Iman dan hikmat. Bapak Ibu tahu, di dalam versi bahasa Inggrisnya diberi judul Profiting from Trials. Apa artinya? Sekalipun ada di dalam pencobaan, ada di dalam ujian, kita bisa mengalami profit. Bukankah itu luar biasa Bapak Ibu? Jadi saya berharap Bapak Ibu setelah mendengar ini, lakukan setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Cek kembali apakah Bapak Ibu masih setia nggak dengan firman Tuhan. Cek kembali apakah Bapak Ibu sudah memintanya dengan benar. Cek kembali apakah Bapak Ibu sabar dan sadar untuk mengubah Bapak Ibu. Saya berharap Bapak Ibu boleh diberkati lewat kebenaran firman Tuhan ini. Saya ingin mengajak setiap kita semua untuk boleh berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat setiap kebenaran firman-Mu. Kami hari ini mendapatkan sesuatu yang baik Tuhan. Dan kami mau tangkap isi hati Tuhan dengan sempurna, dengan utuh, dan tak kekurangan apapun. Kami yakin dan percaya Engkau masih terus menuntun kami, membimbing kami, sehingga kami bisa melewati setiap keadaan ini dengan penuh kemenangan. Tuhan pimpin setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Dikuatkanlah hati mereka, diteguhkanlah hati mereka. Mereka memiliki tingkat kesabaran yang lebih, tingkat kesadaran juga yang lebih. Mereka memiliki berlimpah-limpah hikmat dan juga iman mereka bangkit karena firman Tuhan melekat dalam hati mereka. Diberkatilah setiap jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan setiap sabda Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu. Saya ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan, karena begitu besar kasih Tuhan kepada keluarga kami ya Tuhan, yang telah mengambarkan kami dalam usia perkawinan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah pujian kami boleh menjadi berkat buat saudara yang ada di rumah. Terima kasih ya Tuhan, Yesus memberkati. Yesuslah kawan sejati, tak pernah jauh dariku, yang tak pernah hadir dalam hidup ini. Dia selalu besertaku setiap saat ku merasakan kasih sayang-Mu padaku, yang tak pernah hadir dalam hidup ini. Oh Yesus, Kau harapanku. Terima kasih padamu Yesusku, buat anugerah yang telah dicurahkan. Terpujilah nama-Mu Yesus, kekal selama-lamanya. Setiap hari ku merasakan kasih sayang-Mu padaku, yang tak pernah hadir dalam hidup ini. Oh Yesus, Kau harapanku. Setiap hari ku merasakan kasih sayang-Mu padaku,
yang tak pernah hadir dalam hidup ini. Oh Yesus, Kau harapanku. Terima kasih padamu Yesusku, buat anugerah yang telah dicurahkan. Terpujilah namamu Yesus, kekal selama-lamanya. Setiap hari ku merasakan kasih sayangmu padaku, yang tak pernah hadir dalam hidup ini. Oh Yesus, Kau harapanku. Terima kasih padamu Yesusku, buat anugerah yang telah dicurahkan. Terpujilah namamu Yesus, kekal selama-lamanya. Setiap saat ku merasakan kasih sayangmu padaku, yang tak pernah hadir dalam hidup ini. Oh Yesus, Kau harapanku. Terpujilah namamu Yesus, kekal selama-lamanya. Shalom saudara, terima kasih buat hambanya Bapak Arman Harjanto yang telah melayani kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati pelayanan Bapak dan keluarga. Tuhan pakai terus dengan hikmat-Nya. Mari saudara, jemaat kekasih, kita mau berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk kebenaran firman-Mu yang telah Engkau sampaikan kepada setiap kami pada pagi hari ini. Ajar kami Tuhan untuk terus hidup memiliki hikmat-Mu, dituntun oleh hikmat-Mu, sehingga kami tidak salah jalan, tidak salah dalam mengambil keputusan-keputusan terhadap pilihan-pilihan yang ada di hadapan kami. Kami percaya Engkau akan terus menuntun kami sesuai dengan hikmat-Mu. Berkati Tuhan seluruh jemaat ya Tuhan sepanjang minggu ini. Biarlah kesehatan, kekuatan dan perlindungan menyertai setiap kami sekalian. Sebab Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah sumber kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sungguh Engkaulah Allah yang membela akan setiap umat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpujilah Engkau Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, mari kita mau membuka kedua tangan kita dan kita mau menerima berkat Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkatimu dan Tuhan melindungimu, Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita di sorga dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian pada pagi hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita yang percaya sama-sama berkata, amin.